Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan segala karunia-Nya yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Untuk itu senantiasa kita ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman nanti, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita dipertemukan oleh Allah, diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang mana pada saat bulan Sya'ban, bulan Rajab sebelumnya, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dengan doa yang sering kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Dan alhamdulillah doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian dan juga orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman kepada orang yang beriman supaya berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari sini kita pahami bahwa puasa itu adalah cara Allah mendidik kita, cara Allah membentuk kita agar menjadi orang yang bertakwa. Yang mana orang takwa ini adalah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi puasa ini adalah sarana, cara Allah melatih kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Kenapa harus dengan cara berpuasa, tidak dengan cara yang lain? Ini istimewanya puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah puasa ini sifatnya adalah rahasia. Ketika kita berpuasa atau tidak, yang tahu hanya kita dan Allah saja. Yang lain tidak tahu. Karena kalau kita
mengerjakan ibadah yang lain, seperti kita misalnya sholat, tentu orang lain bisa melihat kalau kita sedang sholat, atau kita sedang melakukan ibadah haji. Semua yang melihat kita pasti akan tahu bahwa kita sedang beribadah haji, dan juga mungkin dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak dengan puasa. Karena ketika kita berpuasa atau tidak, itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Maka Allah dalam sebuah hadis qudsi berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu puasa ya, sebenarnya bisa saja kita ini misalnya masuk kamar, kita kunci kamar, kemudian kita makan, minum sepuasnya di dalam kamar yang kita kunci, dan orang tidak akan tahu. Tetapi pertanyaannya, kenapa itu tidak kita lakukan? Ya. Kenapa itu tidak kita laksanakan? Ya karena kita merasa dilihat oleh Allah. Benar, orang lain tidak tahu, saudara tidak tahu, keluarga tidak tahu, ya karena kita di dalam kamar ya. Kita kunci lagi kamarnya, mereka nggak akan tahu. Jadi begitu misalnya kita selesai makan, kita kita bersihkan mulut kita dengan sebersih-bersihnya, kemudian ketika ditanya oleh keluarga, apakah kamu berpuasa? Iya, saya berpuasa. Tentu mereka juga tidak tahu kalau kita sebenarnya juga sudah tidak berpuasa. Tetapi ya disinilah merasa selalu diawasi oleh Allah. Itulah yang dilatihkan dalam ibadah puasa ini. Biasanya kita ini akan patuh terhadap aturan ketika ada pengawas. Maaf, misalnya ketika di jalan raya ya, di jalan raya ini kan kita sangat yang sangat kita khawatirkan ini adalah ketemu Pak Polisi ya. Jadi ketika ada polisi, biasanya kita bersegera untuk mentaati aturan-aturan berlalu lintas ya, misalnya memakai helm, membawa surat SIM, STNK dan lain-lain. Tetapi ketika tidak ada polisi ya, kita cenderung untuk tidak mentaati aturan itu ya. Maka kadang-kadang di pinggir jalan itu dibuat patung-patung polisi ya. Itu ya untuk den-denan supaya orang ini senantiasa merasa diawasi oleh polisi, padahal itu bukan polisi. Nah demikian juga ini dengan puasa ya. Itu perasaan atau selalu dilihat dan diawasi oleh Allah dan diketahui oleh Allah apapun yang kita lakukan. Itulah yang diharapkan bisa tumbuh dalam pribadi kita, dalam diri kita, sehingga kapanpun kita, dimanapun tempatnya, kita di tempat keramaian, di kesepian, di kegelapan malam, kita sebenarnya tidak sendiri ya. Kita selalu diawasi Allah, dan kita meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita, dan pada akhirnya yang tumbuh, yang muncul dalam perilaku kita adalah senantiasa mentaati perintah Allah
dan senantiasa menjauhi larangannya. Dan inilah buah dari puasa. Nah, buah dari puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau puasa kita ini tidak menjadikan kita bertakwa, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, maka ibarat tanaman tidak akan berbuah, ya. Dan itu disabdakan oleh Nabi, banyak orang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan apa-apanya dari berpuasa kecuali lapar dan haus saja. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Oke, saya kira demikian. Jadi buah dari kita berpuasa adalah merasa diawasi oleh Allah, dan ujung-ujungnya adalah muaranya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga puasa kita betul-betul menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.